Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Etika Profesi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kebijakan penggunaan IT. Eh, Perkenalkan, nama saya Ginanjar Abdul Hakim dengan ujung NPM 159. Di sini saya akan berperan menjadi manajer satu. Baik, perkenalkan saya Tajudin Aprila dengan ujung NPM 173 sebagai manajer 2. Baik, izin masuk. Perkenalkan nama saya Raka Restu Saputra dengan ujung NPM 172. Di sini saya berperan sebagai karyawan 1. Perkenalkan, saya Lutfi Feransa dan dari sini saya berperan sebagai karyawan 2. Baik, kita akan lanjut ke sesi diskusi. Selamat siang rekan-rekan semua. Terima kasih sudah hadir di rapat online ini. Sesuai agenda saya dan rekan-rekan semua, saya mewakili manajemen ingin membahas kebijakan IT baru. Akhir-akhir ini, kami melihat penurunan kinerja dan risiko kebocoran data. Oleh karena itu, perusahaan berencana menerapkan monitoring ketat mulai bulan depan. Benar, rencananya kami akan menginstal Keystroke Logger di semua PC untuk merekam setiap aktivitas ketikan, serta memantau akses email pribadi yang dibuka di jaringan kantor. Ini demi perlindungan aset perusahaan dari tuntutan hukum dan memastikan jam kerja dipakai secara efektif. Tunggu sebentar, Pak. Bu, Keystroke Logger. Maaf, kami dari perwakilan karyawan harus menolak tegas rencana ini. Bapak Ibu tahu kan cara kerja alat itu? Alat itu merekam semua yang diketik. Apabila karyawan membuka internet banking saat jam istirahat, password dan PIN, dan juga chat WhatsApp, mereka akan terekam di server kantor. Itu bisa bahaya sekali apabila mengalami datanya bocor. Saya setuju dengan rekan saya. Selain risiko data bocor, kebijakan ini sangat tidak manusiawi. Kita ini manusia, bukan robot. Kalau setiap forum yang kami ketik diawasi, karyawan akan merasa tidak dipercayai. Motivasi kerja juga pasti turun drastis, karena suasana kantor jadi tegang seperti penjara. Loh, kenapa harus takut? Kalau kalian bekerja dengan jujur, fasilitas kantor itu untuk bekerja. Selama kalian tidak membuka hal yang aneh-aneh atau membocorkan rahasia perusahaan, rekaman itu hanya akan jadi arsip. Kami melakukan ini karena ada indikasi penyalahgunaan internet yang parah. Kami mengerti soal penyalahgunaan, tapi solusinya jangan merekam ketikan password kami. Menurut saya itu melanggar privasi. Silakan blokir situs-situs tertentu atau situs menonton, kami terima, tapi jangan pasang alat sadap di keyboard kami. Betul. Kalau manajemen memaksakan ini, kami khawatir banyak karyawan berpotensi resign atau bahkan menuntut balik perusahaan atas dasar pelanggaran privasi data dan pribadi. Oke, tenang dulu semuanya. Saya mendengar poin dari teman-teman karyawan semua. Kalau keamanan password banking itu memang valid dan kami juga tidak mau bertanggung jawab kalau data itu bocor. Bagaimana menurut Bapak Manajer 2? Apakah kita bisa hapus opsi keystroke logger ini, tapi perketat di bagian lainnya? Ya kalau resiko ke data perbankan saya setuju untuk dibatalkan. Tapi sebagai gantinya kami akan memblokir total semua media sosial dan situs hiburan di jam kerja. Dan kami akan memantau log email kantor secara penuh. Nah, kalau begitu kami setuju. Email kantor silakan dipantau penuh karena itu milik perusahaan. Tapi apabila untuk email pribadi, tolong hanya dipantau trafficnya saja dan jangan membaca isinya. Sepakat, kami tidak akan membaca isi email pribadi kecuali ada bukti pelanggaran hukum. Nah, mungkin diskusi karakter ini sudah mencapai titik temu, akan saya simpulkan. Saya dapat kebijakan IT hari ini. Yang pertama adalah tujuan kebijakannya, jadi kami sudah menentukan kalau kebijakan ini dibuat untuk menyeimbangkan kebutuhan perusahaan dalam menjaga produktivitas, keamanan data, dan kepatuhan hukum, dengan tetap menghormati hak privasi karyawan di tempat kerja. Lalu cakupan monitoring atau perusahaan berhak melakukan pemantauan terhadap aktivitas berikut pada seluruh perangkat dan jaringan milik perusahaan. Pertama, akses internet. Perusahaan memantau riwayat perusahaan untuk mencegah akses ke situs berbahaya dan situs ilegal.
Dan yang kedua ada email korporat. Seluruh email dengan domain perusahaan adalah aset perusahaan dan dapat dimonitor, diarsipkan atau diaudit sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan lebih lanjut. Yang ketiga, pemblokiran konten. Perusahaan menerapkan sistem firewall untuk memblokir akses ke situs penjudian, pornografi, dan layanan streaming hiburan selama jam kerja untuk menjaga bandwidth profesional. Lalu ada batasan monitoring atau perlindungan privasi karyawan. Larangan keystroke logger. Perusahaan ini tidak akan memasang atau menggunakan perangkat lunak terekam ketikan atau keylogger pada komputer karyawan. Hal ini untuk mencegah terekamnya data sensitif pribadi seperti password perbankan, data kesehatan, atau akun pribadi. Yang kedua, email pribadi. Perusahaan tidak akan memantau atau membaca isi atau konten email pribadi karyawan seperti Gmail, Yahoo, dan lain-lain yang diakses melalui jaringan kantor, kecuali terdapat perintah pengadilan atau bukti awal yang kuat mengenai pelanggaran hukum berat. Mengikuti akun email pribadi terbatas hanya pada data lalu lintas dan durasi akses. Lalu ada tanggung jawab karyawan. Di sini karyawan diharapkan menggunakan akses internet dan email kantor, utamanya untuk keperluan bisnis. Yang kedua, penggunaan pribadi secara wajar diperbolehkan selama tidak mengganggu produktivitas kerja dan tidak membebani jaringan perusahaan. Yang ketiga, karyawan dilarang keras menggunakan jaringan kantor untuk kegiatan ilegal, pelecehan, diskriminasi, atau mengunduh materi berhak cipta secara ilegal. Terakhir adalah sanksi. Pelanggaran terhadap kebijakan ini akan dikenakan tindakan disipliner bertingkat, mulai dari teguran lisan, surat peringatan, hingga pemutusan hubungan kerja, tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran. Mungkin cukup sekian yang bisa saya buatkan dari diskusi kali ini. Saya kembalikan kembali kepada manajer satu. Baik, terima kasih atas penjelasan kesimpulan. Mungkin sekian dari pembahasan kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.